Baik, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Oke, hari ini kita lanjut mengenai topik yang akan kita bahas dalam praktek hukum perseroan, praktek hukum perusahaan. Jadi pertemuan ini menjadi pertemuan yang kesekian kali dan mungkin menjadi pertemuan yang terakhir ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bicara mengenai organ perseroan, maka pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang bagaimana perseroan terbatas itu melakukan perubahan terhadap status hukumnya, yakni melalui rekonstruksi perseroan, diantaranya penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, serta pemisahan perseroan. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa hukum suatu subjek hukum yang bergerak di bidang usaha profit oriented ya, yakni perseroan terbatas, ketika dia melakukan rekonstruksi terhadap dirinya sendiri, melibatkan atau tidak melibatkan subjek hukum yang lain yang terkait dengan eksistensi perseroan terbatas itu sendiri. Oke. Jadi rekonstruksi perseroan itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk merubah, jadi melakukan perubahan terhadap perseroan yang sudah ada, sudah eksis sebagai subjek hukum. Nah, seringkali dalam istilah perubahan perseroan ini atau merekonstruksi perseroan, kalau kita bicara pendirian berarti itu kita melakukan konstruksi atau melakukan pendirian perseroan. Kalau perseroannya sudah ada, maka kita melakukan perubahan yang disebut sebagai rekonstruksi perseroan. Dalam perseroan itu, ketika dia melakukan perubahan terhadap status hukumnya dia atau terhadap eksistensinya dia sebagai subjek hukum, maka banyak istilah kemudian yang digunakan untuk mengidentikan hal-hal yang terkait dengan perubahan bentuk perseroan, yaitu kita sering mengenal yang namanya merger, kita sering kenal ada yang namanya amalgamation ya, terus ada yang juga disebut sebagai reconstruction ya, juga takeover dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya sebenarnya secara istilah itu menunjuk pada perbuatan hukum perseroan untuk melakukan perubahan bentuk ya. Dan semuanya itu, perubahan bentuk itu ditujukan atau dilakukan dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di Indonesia berarti perubahan itu atau perubahan bentuk itu harus taat asas, taat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, kalau kita merekonstruksi perseroan, pasti kita punya tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya, tujuannya adalah, kalau kita merekonstruksi perseroan ya, tujuannya adalah dia melakukan perbaikan terhadap struktur permodalan. Ya, melakukan upaya supaya modalnya itu bisa dikonversi atau bisa dilakukan perubahan, bisa dilakukan keadaan baru terkait dengan struktur permodalan. Tujuan yang lain misalnya dia melakukan pengembangan teknologi yang tadinya perusahaan ini sifatnya konvensional, kemudian menjadi berkembang, dan perkembangan itu membutuhkan adanya perubahan. Kalau misalnya ada investor baru masuk, kebetulan investor ini adalah Elon Musk misalnya, dia mengharapkan bahwa perseroan yang saya miliki ketika dia mau masuk sebagai pemegang saham baru di tempat saya, dia memiliki teknologi yang dibawa, maka dia mendorong adanya pengembangan teknologi. Bisa jadi perseroan saya menjadi berubah bentuk.
Di samping itu juga ada pengembangan kegiatan hulu dan atau hilir, kegiatan perseroan dari arus utama produksinya dari hulu sampai hilir, ya. Ada perubahan-perubahan di bagian-bagian tertentu yang kemudian harus dilakukan perubahan bentuk perseroan. Sebagai contoh begini, jadi PT Coca-Cola Indonesia itu yang ada di Ungaran itu dulu cuma satu perusahaan, ya. Perusahaan itu dari semenjak air menjadi bahan baku, kemudian bahan baku ini digunakan untuk menjadi Coca-Cola yang kita kenal, kemudian harus didistribusikan, harus dijual, dan seterusnya, ya. Itu dari hulu sampai hilir itu satu perusahaan. Ternyata ketika berkembang perusahaan ini, maka dilakukan pemisahan perusahaan, melakukan rekonstruksi perseroan. Tujuannya dia bisa memisahkan cara mengembangkan kegiatan produksi air menjadi air berkarbonasi. Terus pada sisi hilirnya misalnya distribusi tidak lagi menjadi kegiatan utama PT Coca-Cola, diambil alih satu divisi yang kemudian berkembang menjadi perseroan khusus mengenai distribusi barang jadinya milik PT Coca-Cola. Dan ini bisa dilakukan dengan tujuan bahwa pengembangan kegiatan ini makin menguntungkan perseroan secara profit, ya. Terus juga ada yang tujuannya adalah melakukan pengembangan proyeksi pasar. Nah, biasanya sekarang ini banyak terjadi ya perubahan atau pembentukan ulang perseroan karena ternyata kita harus adaptif dengan pasar baru di Indonesia. Contoh, pasarnya pasar milenial, sehingga ketika pasarnya menjadi pasar yang milenial, dia harus beralih, harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan. Terus meminimalisir kompetisi antar bidang usaha. Pesaing, dia mengurangi pesaing. Meningkatkan inovasi, skala usaha sumber daya perusahaan, dan lain sebagainya. Dan semua tujuan-tujuan itu dimaksudkan sebagai capaian atas upaya rekonstruksi perusahaan, rekonstruksi perseroan. Jadi perbuatan hukum meredefinisikan ulang perseroan dia, ya, yang tadinya cuma A sekarang menjadi ABC atau A aksen atau A pangkat atau akar A. Nah, itu merekonstruksi perseroan yang sudah ada itu dengan maksud agar perseroan ini tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Nah, langsung aja ini saya percepat ya supaya teman-teman bisa cepat menerima materinya karena beberapa waktu kita kosong terus. Ya, yang disebut sebagai penggabungan ya diatur di dalam pasal 1 angka 9. Jadi ingat kalau kita merekonstruksi perseroan berarti perseroannya itu sudah ada. Jadi ketika kita melakukan penggabungan maka ada dua perseroan yang kemudian bergabung menjadi satu, namun salah satu musnah. Ya. Penggabungan perseroan itu salah satu musnah. Kemudian yang masih eksis ini menjadi perseroan yang berkembang. Nah, dalam pengertian pasal 1 angka 9, ya, dalam pengertian pasal 1 angka 9, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum. Jadi maksudnya perbuatan hukum penggabungan perseroan ini dalam gambar ya, bahwa PTB ini ya, PTB ini menggabungkan diri ke PTA. Jadi dia melebur kemudian menggabungkan diri di PTA. Maka yang berubah adalah struktur aktiva dan pasiva di PTA. Ya. Di PTA ini. Jadi dia tadinya aktiva dan pasifanya eksis sekian ya. Kemudian ditambah dengan aktiva dan pasiva yang ada di PTB ya, karena ada penggabungan ini. Nah, PTB ini kemudian menjadi hilang
ya, PTB menjadi hilang. Yang eksis kemudian hanya PTA. Jadi status badan hukum PTB itu menjadi musnah karena dia kemudian menggabungkan diri di PTA. Nah, perbuatan penggabungan ini merupakan perbuatan hukum, ya, di mana PTA itu bersedia menerima penggabungan dari PTB. Ya. Nah, apa yang harus dipenuhi ketika PTA dan PTB menggabungkan diri dan yang tersisa adalah hanya PTA saja, ya. Nah, kita bisa lihat pada ketentuan pada pasal 122, ya. Aktiva dan pasiva pada perseroan yang lama, yang dia musnah, maka akan berpindah pada menambahkan kondisi aktiva dan pasiva pada perseroan yang menerima penggabungan. Nah, sementara diatur juga bahwa proses penggabungan ini pemegang saham, ya, yang lama, ya, jadi perusahaan yang PTB ini pemegang sahamnya itu berpindah pada menjadi pemegang saham pada perseroan PTA, ya. Jadi PTB tadi yang hilang ada pemegang sahamnya, maka pemegang saham pada PTB itu menjadi pemegang saham di PTA. Ya, pastinya karena tak ada perhitungan aktiva dan pasiva tadi, modal dasar perseroan juga besaran prosentase saham yang dimilikinya menjadi proporsional, ya, sesuai dengan kondisi yang ada di PTA. Nah, status badan hukum pada perseroan yang lama, ya, perseroan PTB, ya, PTB akan menjadi hilang atau berakhir. Nah, yang menarik adalah kalau itu dilakukan tanpa likuidasi pada PTA atau yang menerima penggabungan, maka aktiva dan pasifanya akan otomatis bertambah. Ya. Maksudnya begini, ketika melakukan penggabungan, maka PTA tidak melakukan likuidasi. Likuidasi itu apa sih? Likuidasi itu mengembalikan semuanya pada kondisi nol, ya. Jadi ketika likuidasi, maka berlaku ketentuan pada pasal 122 ayat 3. Kalau tanpa likuidasi, maka aktiva dan pasiva itu hanya ditambahkan pada aktiva dan pasiva di PTA. Jadi aktiva dan pasiva di PTB hanya ditambahkan ke aktiva dan pasiva di PTA. Karena itu tanpa likuidasi. Sementara kalau dilakukan likuidasi, maka aktiva dan pasiva yang kemudian ditambahkan itu dasar perhitungannya menjadi aset bersih, ya. Semua yang ada di PTA kemudian dinolkan, semua digabung menjadi satu, nah dilikuidasi PTA-nya secara keuangan juga musnah, ya, jadi nol. Tapi kemudian harta kekayaan yang tadi dari PTB dicampur menjadi satu dengan harta kekayaan milik PTA yang akan menjadi aset bersih neto. Dia dikurangi dengan segala macam biaya dan lain sebagainya, ya. Ketika terjadi penggabungan itu kemudian menjadi aset bersih. Kalau tanpa likuidasi ya menjadi aset kostor. Makanya ketika ada pengeluaran dan lain sebagainya dalam keadaan penggabungan itu, maka diperhitungkan dari total aktiva dan pasiva antara PTA dan PTB. Aktiva dan pasiva ini yang dimaksud itu harta kekayaan. Nah,
Oke, jadi akibat hukum dari penggabungan antara PTA dan PTB tadi yang kemudian PTB musnah, maka terhadap aktiva dan pasiva itu akan beralih menjadi milik PTA secara keseluruhan. Akibat hukum yang lain, pemegang saham di PT yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham pada PT yang menerima penggabungan perseroan. Nah, akibat hukum yang terakhir bahwa terhadap perseroan yang menggabungkan diri, maka status badan hukumnya menjadi berakhir. Dan kemudian karena berakhir, berarti tidak lagi dia dianggap sebagai subjek hukum buatan, ya, yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, kemudian yang menerima penggabungan dia tetap eksis, tetap dia menjadi subjek hukum perseroan, yang tadinya kurus menjadi gemuk. Nah, itu kalau penggabungan ya, yang diatur di pasal 122 dan pasal 1 angka 9. Nah, kita lanjut. Nah, sekalipun penggabungan itu bisa dilakukan, ya ada syarat lain yang harus dipenuhi, ya, yakni bahwa proses penggabungan itu atau hal-hal yang wajib dipenuhi dalam proses penggabungan itu merupakan hal-hal yang sifatnya kumulatif, tidak bisa salah satu saja yang dipenuhi. Jadi misalnya yang tadi syaratnya adalah hal-hal yang diatur di pasal 122 dan 122 ayat 3, juga harus ada upaya untuk memberikan perlindungan, ya, terhadap kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam proses penggabungan perseroan. Sebagai contoh begini, yang harus diperhatikan adalah kepentingan perseroan itu sendiri. Jangan sampai perseroan itu menjadi rugi. Ya. Bagaimana dengan kedudukan pemegang saham minoritas? Jadi pemegang saham minoritas tetap memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas, apalagi dalam proses penggabungan itu. Jangan sampai kemudian pemegang saham minoritas tidak mendapatkan informasi yang cukup. Dan bagaimana kondisi karyawan perseroan? Nah, sebenarnya kalau ini mau dilihat itu juga berkait erat dengan Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan terhadap kondisi hubungan kerja antara perusahaan dengan perseroan, ya, antara perusahaan dengan pekerjanya atau karyawannya. Ya. Nah, ada akibat hukum di sana yang kemudian kalau terjadi penggabungan itu hubungan kerjanya dengan pekerja, yaitu hubungan kerja antara perseroan dengan pekerja itu ada di posisi yang bagaimana? Ya. Ada dalam kondisi yang seperti apa hubungan kerjanya itu? Apakah tadinya hubungan kerja itu tetap dilanjut dari PTA tetap menerima penggabungan sehingga karyawan dari PTB kemudian diterima di PTA, atau tidak lagi diterima maka harus terjadi PHK. Nah, harus diperhatikan kepentingan-kepentingan itu. Belum lagi kepentingan terhadap pihak ketiga. Terus kepentingan terhadap masyarakat dan kompetisi yang sedang dihadapi. Nggak boleh kemudian, saya ini ada contoh nih ya, penggabungan antara perusahaan berbasis aplikasi yang terbesar, kemudian menggabungkan diri di perusahaan aplikasi yang lain. Sehingga kompetisinya hanya tersisa 2 saja antara perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Yang satu ini menjadi gemuk karena ada perusahaan-perusahaan pesaing itu kemudian bergabung pada perseroan yang satu, sementara pesaingnya dia hanya sendirian, ya, bukan gabungan, maka itu juga harus dipertimbangkan dalam aspek persaingan usaha. Dan penggabungan itu harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait. Nah, instansi terkait ini kaitannya dalam
misalnya perubahan anggaran dasar, sehingga kalau perubahan anggaran dasar itu wajib disahkan oleh Menkumham, belum tentu juga hanya perubahan anggaran dasar, tapi juga terkait dengan kepentingan jenis usaha, termasuk persaingan usaha yang sehat. Ya. Maka di sana ada izin dari KPPU, nah, Komisi Persaingan Usaha, ya. Pengawas persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Di sana dia juga menentukan hal-hal tertentu yang wajib dilakukan kalau itu suatu perseroan melakukan penggabungan. Nah, itu yang dimaksud dengan penggabungan. Nah, seringkali penggabungan itu disebut sebagai merger, ya. Disebut sebagai merger dalam istilah bahasa asing. Nah, kalau merger itu pasti penggabungan. Nah, ada beberapa jenis merger yang diketahui dalam praktek-praktek bisnis tentang merger. Yang pertama, horizontal merger. Horizontal merger ini pergabungan 2 atau lebih perseroan dalam bidang usaha yang sama. Ini jelas ya, seperti tadi contoh itu ya. Terus ada yang disebut sebagai vertical merger. Nah, penggabungan 2 atau lebih perseroan memiliki keterkaitan input dan output atau keterkaitan perusahaan. Jadi maksudnya begini, vertical merger itu terkait dengan arus produksi di masing-masing perusahaan. Ya, saya tadi cerita, misalnya PT A, ya, dia melakukan produksi bahan baku bagi PT B. Nah, PT B ini bahan bakunya hanya diperoleh dari PT A. Nah, terus karena mereka pengen mengembangkan kegiatan usaha, terus mereka menggabungkan diri. Ya, sehingga produksi bahan baku dan penggunaan bahan baku menjadi barang jadi itu menjadi satu line produksi, maka itu disebut sebagai vertical merger. Kalau itu dua atau lebih perseroan itu memiliki keterkaitan input dan output, maksudnya terkait dengan problematika arus produksi. Terus ada yang disebut sebagai cognitive merger, yaitu penggabungan 2 lebih perseroan dalam bidang usahanya sama-sama melakukan produksi kosmetik. Nah, ya. Tapi tidak memiliki produk yang sama atau tidak ada keterkaitan pemasok. Misalnya begini, bidang usaha sama bergerak di bidang kosmetik. Nah, A dan B bergerak di bidang kosmetik. Yang satu bikin lipstik, yang satu bikin bedak. Kan itu 2 produk yang berbeda. Ya. Bidang usahanya kosmetik, tapi 2 produk yang tidak sama. Nah, mereka gabung jadi perusahaan Pons misalnya. Pons ini kemudian menjadi perusahaan yang memproduksi kosmetik berupa lipstik dan bedak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, bidang usahanya sama tapi produknya berbeda. Ya, sekalipun bidang usahanya adalah bidang usaha kosmetik, tapi produk yang dihasilkan berbeda. Nah, kemudian mereka bergabung, ini yang disebut sebagai cognitive merger. Yang keempat, conglomerate merger. Penggabungan 2 atau lebih persen yang bidang usahanya atau industrinya berbeda. Wow, ini perseroan ini punya kegiatan usaha yang berbeda sama sekali. Tidak ada persamaan sama sekali. Misalnya satu perusahaan yang memproduksi mesin, ya, yang satu perusahaan yang memproduksi roti. Nah,
roti dan mesin kan bidang usahanya berbeda ya. Mesin produksi yang satunya bergerak di bidang mesin produksi, yang satunya bergerak di bidang produksi roti, ya, bakery. Nah, kemudian itu bergabung. Kenapa disebut sebagai conglomerate merger? Karena kepentingan prinsipalnya itu yang disebut sebagai konglomerasi, dia punya ide untuk menyatukan diri sekalipun bidang usahanya berbeda. Nah, itu sekilas tentang merger atau penggabungan yang dikenal dalam praktek. Nah, sesuai ketentuan ya, ketentuan tadi itu diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang disebut sebagai penggabungan atau merger. Nah, berikutnya kita akan melihat yang dimaksud dengan peleburan. Peleburan ini dalam gambar teman-teman bisa lihat PT A ditambah PT B akan menghasilkan PT X. Dalam artian secara sederhana PT A dan PT B ini meleburkan diri, masing-masing melebur, kemudian bergabung menjadi satu, menjadi entitas hukum perseroan yang baru berupa PT X. Ya, jadi kedua PT ini masa hidupnya kemudian berakhir, ya, masa hidupnya berakhir menjadi hilang, tapi timbul PT yang baru, yakni PT X. Jadi unsur esensial yang muncul adalah perbuatan meleburkan diri dan membentuk baru. Jadi perbuatan meleburkan diri itu ya memusnahkan diri kemudian terbentuk PT yang baru. Yang kedua, aktiva dan pasiva dari masing-masing ya PT A dan PT B itu kemudian diberikan harta kekayaan kemudian diberikan kepada PT yang baru ya, meleburkan diri. Jadi dalam pengertiannya peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan yang baru. Jadi maksudnya perusahaan ini memusnahkan diri, meleburkan diri, kemudian mendirikan satu perseroan yang baru. Nah, karena hukum juga kemudian aktiva dan pasiva harta kekayaan kemudian dari perseroan yang meleburkan diri dan status hukumnya perseroan yang meleburkan diri berakhir, maka aktiva pasiva itu diberikan kepada perseroan yang baru. Nah, hal-hal khusus yang mau diperhatikan adalah pada peleburan itu harus didasarkan pada perjanjian ya. Jadi PT A dan PT B ini karena subjek hukum maka mereka melakukan perjanjian. Maka dasarnya adalah 1320 dan 1338 BW. 1320 ini syarat sah melakukan perjanjian bagi orang yang berupa badan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip asas kebebasan berkontrak pada 1338 BW. Ya, ini fakta sun servanda ya. Nah, yang harus dilihat hati-hati bahwa mereka yang melakukan peleburan ini adalah perseroan yang masih ada, ya. Perseroan yang masih hidup, kemudian dia meleburkan diri, memusnahkan diri, ya. Ya, harta kekayaannya itu yang kita kenal dengan aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan yang sudah ada itu, kemudian menjadi milik perseroan yang baru dan status badan hukumnya perseroannya menjadi berakhir yang meleburkan diri. Nah, akibat hukumnya bahwa jelas bahwa harta kekayaan beralih menjadi milik perseroan yang baru terbentuk yang tadi PT X, pemegang saham ya, dari PT yang meleburkan diri kemudian menjadi pemegang saham di perseroan yang merupakan hasil peleburan. Kemudian perseroan yang lama yang meleburkan diri hapus sejak tanggal peleburan dan muncul hidup perseroan yang baru yang dibentuk oleh para perseroan yang meleburkan diri. Nah, syaratnya jelas tetap
di pasal 126 ayat 1 dan 4 berlaku secara mutatis mutandis yang tadi ada ya. Ini yang wajib tadi ya, harus memperhatikan kepentingan-kepentingan ini yang syaratnya itu yang bersifat kumulatif. Dan bagi sektor usaha tertentu, ya, misalnya ini perbankan, pertambangan, ya, harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam peleburan bisnis perbankan ya atau pertambangan, misalnya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral. Ini yang baru saja terjadi adalah peleburan. Ya. Nggak tepat sih sebenarnya contohnya, tapi mirip-mirip ya. Peleburan ini Bank Syariah. Sekarang muncul Bank Syariah Indonesia yang kemudian itu dibentuk dari meleburnya PT Bank-Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI Syariah ya, terus BCA BRI, BNI Syariah, semuanya melebur menjadi PT yang baru, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT BSI. Nah, itu kan kemudian contoh yang menarik gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya melakukan penelitian skripsi bisa itu. Nah, itu tentang peleburan, prinsipnya sama lah. Kalau peleburan berarti dua perseroan atau lebih itu meleburkan diri, dia status hukumnya semua musnah, kemudian terbentuk PT yang baru. Nah, pengambil alihan. Nah, pengambil alihan perseroan ini itu terkait dengan upaya untuk merubah kondikte atau posisi pemegang saham pengendali. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang musnah, tidak ada terbentuk baru, tapi yang berubah adalah pada posisi pemegang saham pengendali. Ya. Yang menarik adalah perseroan sebagai subjek hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang lain. Yang tadinya ada ya tetap ada. Ya, tidak ada yang hapus. Jadi pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Ini contoh begini. Jadi dalam satu kondisi ya PTA ini dan PTB itu ada semua. Nah, ketika terjadi pengambil alihan, yang diambil adalah posisi pemegang saham. Ya. Posisi saham pengendali. Ya. Jadi dari, misalnya di PTB ini, pemegang sahamnya itu terdiri dari beberapa orang, ya ada 2 orang misalnya, yang satu mayoritas, yang satu minoritas. Kebetulan yang mayoritas ini kemudian dibeli. Nah, pemegang sahamnya itu melakukan perjanjian jual beli saham dengan PTA, ya, pemegang sahamnya ya, melakukan perjanjian jual beli saham dengan PTA, sehingga pemegang saham PTB ini dikuasai oleh PTA. Jadi pemegang saham PTB ya, kemudian dikuasai oleh PTA. Jadi salah satu pemegang saham di PTB adalah PTA, ya, selain pemegang saham yang lain. Nah, sahamnya kemudian merupakan saham pengendali. Ya. Caranya, nah ini yang berbeda, sedikit berbeda karena ini adalah transaksi sahamnya ya. Caranya adalah pembelian saham dilakukan pada saham yang sudah dikeluarkan, ya, atau yang disebut sebagai outstanding share, ya. Atau saham yang masih merupakan saham dalam portable, ya. Saham itu mesti sahamnya yang masih dari modal yang sudah disetor masih tersisa pembagian saham dalam portable itu saham yang belum diambil oleh para pihak tapi sudah disetor di perusahaan ya, sisa sahamnya itu.
atau saham yang akan dikeluarkan. Jadi ketika PTB tadi ingin menerbitkan saham, ya, sahamnya itu sudah ada, ya, tapi belum sempat dikeluarkan, ya. Issuing share itu maksudnya sahamnya sudah ada tapi belum sempat dijual, tapi udah dibeli dulu, belum dipublikasi tapi udah dibeli dulu. Nah, pembelian saham tidak mengakibatkan saham menjadi milik satu orang, namanya saham pengendali, berarti ada pemilik saham yang lain, ya. Tidak menjadi tadinya ada 3 orang pemegang sahamnya tidak berubah menjadi 1, tapi tetap lebih dari 1. Entah itu yang 1 orang kemudian sahamnya dibeli oleh subjek yang lain, pemegang saham yang lain, bisa jadi itu yang jelas tidak menyebabkan perseroan hanya memiliki 1 pemegang saham. Nah, kalau ternyata dalam kondisi tertentu, ternyata pengambil alihan saham itu menyebabkan pemilik saham menjadi 1 orang saja, maka maksimal 6 bulan setelah terjadi jual beli saham itu, ya, pengambil alihan saham itu menjadi 1 orang saja, maka dalam jangka waktu 6 bulan harus ada peralihan saham kepada orang lain. Tujuannya supaya pemenuhan syarat terbentuknya PT itu kan perjanjian persekutuan modal, ya. Jadi yang modal itu harus bersekutu, jadi tidak milik seseorang, tapi milik orang dan orang, ya. Itu tidak dilanggar sehingga harus dipenuhi. Caranya dia mengalihkan sebagian saham kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru, ya. Kalau tidak dilakukan, ya, kalau ada perseroan itu mengalami kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tunggal atau pengadilan negeri dapat memberikan perseroan atas permohonan pihak tertentu. Pihak tertentu ini diantaranya kreditor. Nah, caranya bagaimana itu pengambil alihan? Ya bisa melalui 2 cara, yaitu pembelian saham melalui jual beli saham biasa, ya, atau pengambil alihan melalui direksi, ya. Maksudnya melalui direksi itu pembeli saham yang tadi PTA ke direksi PTB, ya, melakukan pembelian melalui pengambil alihan saham. Kalau melakukan pengambil alihan saham melalui jual beli saham biasa, maka kita melihat ketentuan pada pasal 125 ayat 1 Undang-Undang 40/2007. Saham yang diambil alih ya 2 tadi, saham yang telah dikeluarkan outstanding share atau saham yang akan dikeluarkan issuing share. Caranya melalui direksi perseroan atau dapat langsung dari pemegang saham. Jadi sesama pemegang saham dan calon pemegang saham baru misalnya melakukan perjanjian jual beli saham. Atau melalui direksi perseroan dinyatakan bahwa calon pemegang saham baru itu misalnya atau pemegang saham yang ada di PTA itu tanya ke direksi koordinasi atau melakukan pengambil alihan melalui direksi. Nah, dasar pengambil alihan itu adalah RUPS. Jadi keputusan RUPS. Jadi datangnya harus melalui keputusan RUPS, nggak bisa tiba-tiba. Jadi kalaupun misalnya perjanjian jual beli saham dilakukan antar pemegang saham, maka perbuatan hukum jual beli saham itu juga harus disahkan melalui RUPS. Kalau kemarin kita sudah bicara bahwa kewenangan RUPS adalah menyetujui pembelian saham oleh personel yang lain, maka disitulah sebenarnya kekuasaan tertinggi RUPS. Kalau pengambil alihan melalui direksi, maka kita harus lihat juga pasal 125 ayat 5, yakni pihak yang mengambil alih menyampaikan maksudnya kepada direksi. Nah, direksi kemudian membuat rancangan pengambil alihan. Sama dilakukan dengan persetujuan RUPS, dasarnya pasal 27 ayat 1 dan junto pasal 87 ayat 1 ini ada ini, ya. Ketentuan itu harus teman-teman lihat. Nah, kewajiban untuk mengumumkan ringkasan
rancangan pengambil alihan ini dilakukan oleh direksi. Ya, mengumumkan ini sebagai salah satu agenda dalam RUPS. Tujuannya adalah untuk melihat siapa yang keberatan. Kalau kreditor keberatan, maka perlu dilakukan upaya penyelesaian terhadap keberatan kreditor. Nah, kemudian rancangannya dimuat di dalam akta pengambil alihan dan diberitahukan kepada menteri. Karena kalau pengambil alihan saham itu akan merubah akta perseroan terbatas, akta khususnya anggaran dasar ya, perseroan terbatas. Maka harus diberitahukan kepada menteri. Ya, cukup diberitahukan kepada menteri. Catatan atas pengambil alihan ya. Yang pertama, pihak yang mengambil alih adalah orang. Jadi yang disebut orang itu dalam konteks perseroan terbatas ya, ada 3 yang merupakan badan hukum dan orang perorangan subjek hukum natural person, yaitu kalau badan hukum ya PT, koperasi atau yayasan. Jadi koperasi bisa memiliki suatu PT, menjadi pemegang saham pada suatu PT. Juga orang natural person. Caranya yang tadi ya, diulang lagi ya, melalui direksi atau melalui pemegang saham. Yang menjadi konten pentingnya adalah kesepakatan pengambil alihan saham. Jadi kalau teman-teman bicara tentang perikatan, maka perikatan itu yang sangat penting, sangat krusial adalah pernyataan kehendak. Jadi pernyataan kehendak itu tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Dan terakhir jumlah saham. Ya, jumlah saham yang bisa diambil ya, itu apakah sebagian atau sebagian kecil atau sebagian besar atau secara keseluruhan, teman-teman bisa lihat pada peraturan pelaksananya. Itu bisa jumlahnya. Jadi catatan pentingnya adalah siapa yang mengambil alih, bagaimana pengambil alihan itu dilakukan, dan yang menjadi penting adalah kesepakatan serta jumlah saham yang akan diambil. Nah, kalau kita bicara akibat hukum pengambil alihan perseroan, ya, maka akibat hukumnya itu hak dan kewajibannya tidak berubah. Ya. Perseroan tidak ada yang bubar, hak dan kewajibannya masih sama. Yang berbeda adalah akibat hukumnya adalah pemegang saham beralih menjadi pemegang saham pengambil alih atau pemegang saham pengendali. Jadi kendali saham tadi bisa berubah ya kedudukannya. Jadi PTA bisa menjadi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali pada PTB. Ya, padahal harus kita ketahui juga bahwa perseroan tidak ada yang musnah. Nah, ini bagian terakhir dari rekonstruksi perseroan. Ya, ini pemisahan perseroan. Jadi pemisahan perseroan itu ada 2 cara ya, atau 2 kondisi. Ya. Kalau pemisahan perseroan itu ada yang namanya pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Ya. Ya, kita lihat mana yang murni, mana yang tidak murni. Ini dalam gambar teman-teman bisa lihat bahwa kalau ada kondisi di mana suatu PT, PTA, dia melakukan pemisahan PT-nya. Maka PTA dia tetap ada, kemudian yang memisahkan diri dari PTA kemudian menjadi PTB. Ya. Ada kondisi yang lain di mana PTA kemudian memisahkan, ya, PTA ini memisahkan bagiannya, kemudian terbentuk PTX dan PTY. Ya, jadi entitas hukum pada kondisi yang pertama PTA itu masih tetap eksis, sementara PT pada kondisi yang lain PTA itu menjadi hapus, tapi terbentuk 2 PT yang berbeda, 2 perseroan yang berbeda. Nah, bagaimana itu? Jadi pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang sedang eksis ya, untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih secara hukum pada 2 perseroan atau lebih. Jadi terjadi pemisahan aktiva dan pasiva juga menjadi beralih kepada 2 perseroan yang
terbentuk, yang ada, ya, atau hanya kepada perseroan yang terbentuk baru. Nah, ini yang disebut tadi pemisahan murni. Ya, PTA itu menjadi hilang, ya, status badan hukumnya menjadi hilang. Kemudian terbentuk PT yang baru minimal 2, yaitu PTX dan PTA. Maka ini disebut sebagai pemisahan murni. Yang disebut murninya itu karena PTA ini menjadi hilang. Ya. Status hukumnya itu berakhir. Terbentuk PT X dan PT Y. Ya. Perseroan atau perseroan yang memisahkan diri tetap ada, tapi terbentuk perseroan baru. Ini yang disebut sebagai pemisahan tidak murni. Dalam bahasa asing kita sebut sebagai spin-off atau split-off. Ini sekarang ini apalagi dalam masa pandemi ini banyak terjadi ini. Khususnya perusahaan-perusahaan yang dia bergerak di bidang teknologi, ya, memisahkan diri. Jadi ada satu bagian divisi, kemudian dia memisahkan diri menjadi divisi baru. Seperti tadi saya cerita soal PT Coca-Cola Indonesia yang kantornya itu ada di Ungaran, ya. Pabriknya di Ungaran. Jadi PTA ini tetap ada, ya, tapi dia memisahkan salah satu divisinya, kegiatan usahanya menjadi PT yang baru, ya. Jadi ada PT B di sini. Jadi PTA tetap ada, terus ada PT B, PT yang baru yang merupakan pisahan dari PTA. Nah, yang beralih adalah aktiva dan pasiva sebagian itu pindah ke PT B. Jadi artinya harta kekayaan pada PTA kemudian dipecah dan diserahkan kepada PT B. Nah, diaturlah di dalam pasal 135 dan 136 tentang klasifikasi perseroan yang dapat melakukan pemisahan secara murni dan pemisahan tidak murni. Nah, saya berharap teman-teman tetap membaca, ya. Terus tambahan pengaturannya diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, syarat-syaratnya ya sama dengan perbuatan hukum rekonstruksi perseroan yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, jadi ketika kita melakukan atau menganalisa suatu perseroan yang dia memisahkan diri, ya, melakukan pemisahan, maka ada elemen-elemen yang pokok, ada perbuatan-perbuatan hukum yang wajib kita lihat sebagai aspek penting dalam pemisahan perseroan. Jadi ini yang sering terjadi dalam dunia bisnis itu karena kita hukum itu yang membentuk, salah satu dampaknya membentuk praktek bisnis, ya, dan sebaliknya lah, ya, praktek bisnis kemudian membentuk hukum dan sebaliknya juga. Jadi pemisahan itu sama sebenarnya dengan penggabungan peleburan dan pengambil alihan. Semua juga harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Juga terkait dengan hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Di samping itu, pemisahan itu bisa dilakukan, dasarnya yang paling penting sekali lagi itu soal kesepakatan atau persetujuan perseroan yang memisahkan dengan perseroan yang nanti terbentuk baru. Nah, yang harus diingat adalah yang dipisahkan itu adalah usaha perseroan, bukan saham perseroan. Kalau saham dipisahkan itu kan karena terjadi pengambil alihan saham dan lain sebagainya, jual beli saham itu namanya saham kemudian menjadi pisah, tidak lagi menjadi miliknya, tapi pisah. Tapi yang dipisahkan dalam konsep pemisahan perseroan adalah usahanya, ya, bidang usaha yang dia kelola itu sebagian dipisahkan. Sebagian beralih pada perseroan yang baru nanti terbentuk. Ya. Nah, akibat hukum pemisahan adalah aktiva dan pasiva perseroan pasti yang melakukan pemisahan pasti akan terpengaruh. Ya, dia akan bergeser atau beralih pada 2 perseroan atau lebih. Bisa juga yang beralih tidak seluruhnya, tapi hanya sebagian dari aktiva
atau pasifa perseroan yang memisahkan diri ke perseroan yang terbentuk atau perseroan yang nanti menjadi perseroan baru yang memisahkan diri dari kegiatan usaha perseroan yang lama. Ini yang disebut sebagai elemen pokok pemisahan perseroan, karena dalam praktik secara teoritis seperti ini, tapi dalam praktek ada banyak cara yang kemudian mengganggu ya pemahaman terkait dengan pemisahan perseroan. Nah, pemisahan dalam praktek sendiri juga ternyata ada 3 kategorial ya. Ingat, yang dipisahkan adalah usahanya. Nah, tapi secara praktek ini kita perlu lihat. Ada yang disebut sebagai pemisahan khusus atau pemisahan hibrida, ini berkembang ya. Pemisahan terjadi karena peralihan karena hukum dari seluruh aktif pasif menjadi perseroan yang melakukan pemisahan pada satu atau lebih perseroan lagi didirikan dalam rangka pemisahan oleh perseroan. Maksudnya sama seperti tadi perseroan melakukan pemisahan. Perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada, ya. Kemudian sebagian aktiva atau pasifa atau seluruh, beralih ke perseroan yang baru. Jadi bisa jadi harta kekayaan perseroan yang memisahkan diri ini menjadi hilang, menjadi musnah, ya. Karena beralih ke perseroan baru yang terbentuk karena pemisahan. Nah, terus hartanya hilang, Pak. Ya, hartanya hilang, tapi karena dia subjek hukum, dia bisa jadi melakukan perubahan terhadap hartanya. Ya. Tadinya 0 karena diambil alih, karena beralih ke perseroan yang baru, maka perseroan yang kemudian tidak punya modal ini kemudian menghimpun modal lagi. Ya, entah nanti dalam beragam cara. Ya. Pemisahan pemegang saham, ya, kegiatan usaha itu dipisahkan, pemegang sahamnya kemudian salah satu atau salah dua kemudian beralih ya menjadi pemegang saham di perseroan yang baru. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi pemegang saham pada perseroan yang melakukan pemisahan, ya, sebagian beralih menjadi pemegang saham dari tiap-tiap perseroan yang didirikan. Jadi pemegang saham PTA misalnya memisahkan diri, terus ada PTB, pemegang saham pada PTA sebagian pindah menjadi pemegang saham menjadi pemegang saham di PTB. Karena kenapa? Karena bisa jadi kegiatan usahanya itu lebih digemari pemegang saham sebagian ya di PTA, dipisah. Ada lagi yang dimaksud dengan pemekaran usaha. Jadi pemisahan itu dilakukan untuk memperluas bidang usahanya. Ya. Jadi usaha itu kemudian beralih tidak hanya dimiliki oleh PT yang memisahkan, tapi oleh PT baru nanti yang terbentuk karena pemisahan itu. Nah, semua pemegang saham yang ada di PT pemisahan itu menjadi pemegang saham pada PT yang baru. Jadi pemekaran usaha ini berakibat pada kedudukan pemegang saham PT lama, PT yang melakukan pemisahan menjadi berperan ganda, ya, sekaligus juga merupakan pemegang saham pada PT yang baru. Wajar dong kalau namanya sebagian aktiva dan pasifa itu kemudian berpindah ke PT yang baru atau seluruhnya, ya, maka orang yang memiliki modal atau saham di perusahaan atau pemegang saham yang ada di PT yang melakukan pemisahan itu kemudian menjadi pemegang saham pada PT yang baru atau yang baru didirikan karena dipisahkan itu. Nah, itu yang disebut sebagai rekonstruksi perseroan yang menjadi topik pembahasan pada kuliah siang hari ini. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman
hendak bertanya, dipersilahkan. Sesuai topik ya, kalau nanti TAS nanti saya jelaskan. Atau materi, ada satu materi sebenarnya yang belum sempat saya sampaikan, jadi ini saya singkat-singkat materinya supaya kewajiban saya itu memberikan materi kuliah itu terpenuhi, jadi semua sesuai dengan silabus. Ada satu materi yang belum saya sampaikan terkait dengan pembubaran perseroan. Nanti mungkin saya akan berikan materinya atau teman-teman bisa belajar sendiri karena pembubaran perseroan itu gampang kok materinya. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri, dan khusus untuk nanti sore mungkin akan saya sampaikan link TAS atau kita kuliah terakhir, ya, mengisi kuliah terakhir. Nah, silakan teman-teman tunggu saja nanti kejutannya seperti apa. Tenang saja, TAS tidak akan sulit, tapi teman-teman saya minta untuk bisa memenuhinya. Ya, bisa kontak teman-teman yang lain kalau tidak bisa hadir pada kelas gitu ya. Saya itu mau mencoret teman-teman yang tidak memenuhi kelas absensi sebanyak 80% itu saya kok nggak tega ya karena kondisi seperti ini. Jadi mungkin nanti saya akan sampaikan ke fakultas bahwa ada hal-hal yang perlu diakomodasi, terutama ada teman-teman yang tidak bisa melakukan ikuti kegiatan perkuliahan karena kehilangan posisi sinyal ya internet. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri dan sampai jumpa nanti sore sebagai kuliah pertemuan terakhir. Nah, entah nanti hanya berupa TAS atau kita pertemuan lagi, kita tunggu saja ya kejutannya. Ya, kira-kira itu. Sampai jumpa lagi. Dan ingat, saya tetap buka channel YouTube-nya supaya teman-teman kalau misalnya butuh mengingat sesuatu perkuliahan online ini, teman-teman bisa cek lagi penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan secara online atau secara virtual ini. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dan kuliah diakhiri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Pak.